Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bertemu kembali di videonya Mas Santo ya, alias MacGyver KW13 ya. Oke teman-teman semua, gimana kabarnya ya? Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga tentunya ya, amin. Oke, dalam video saya kali ini saya mau buat ya. Dulu kan pernah saya buat apa? Pernah buat video listrik 220 volt nggak nyetrum ya, dipegang pasnya nggak nyetrum ya. Dipegang pasnya nggak nyetrum. Nah, alatnya kan waktu itu belum saya tunjukkan. Nah, ini saya tunjukkan sekarang. Alatnya itu sederhana ya, sederhana dan mudah buatnya dan gampang banget cari bahan-bahannya ya. Apa aja alatnya? Hanya ini ya. Ini. Cuman ini yang saya gunakan ya. Nah, ini. Trafo 2 biji, kemudian ini dan ini. Dan ini sangat gampang sekali bikinnya ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mungkin di rumah supaya listriknya itu ya, listriknya itu nggak nyetrum ya ketika disentuh ya, karena kan kadang-kadang nggak sengaja nih ya kita nyentuh di bagian pasnya salah satunya ya. Itu kan kalau kita pas nginjak tanah itu kan kita tersengat listrik tuh atau kesetrum ya. Heeh. Tapi kalau kita nyentuh netralnya, walaupun kita nginjak tanah, nggak nyetrum ya. Tandanya netral sama pasnya itu kan menggunakan tespen ya. Nah, nanti ini juga begitu, satunya hidup dan satunya nggak hidup gitu ya, karena 220. Nah, bagaimana kok nggak nyetrum ya? Karena tegangan itu terisolasi ya, tegangan tegangan 220-nya itu terisolasi dari ground, makanya kita nyentuh bagian pasnya itu nggak kesetrum ya. Salah satu contohnya tuh seperti ini, orang nggak kesetrum kalau kalau nggak nyentuh tanah ya. Nah, seperti misalnya burung nempel di kabel TM ya, yang kabel 3 telanjang di pinggir jalan itu kabel TM tegangan menengah ya. Kenapa kok burung ketika mencolok dia di kabel itu nggak kesetrum ya? Karena dia nggak nyentuh ground ya. Walaupun tegangannya besar, kalau nggak nyentuh ground dia nggak kesetrum. Nah, kemudian kalau kalau misalnya burung itu ada dua burung misalnya, gitu kan? Ini misalnya kabel 3 nih, satu dua tiga. Ada burung yang satu di sini, satu di sini. Kemudian satunya cucuk-cucukan gitu ya. Mungkin berdekatan ya, karena mungkin anggaplah burung bangau misalnya. Yang satu di sini kan RST nih, satu di sini, satu di sini. Kemudian dia mau saling cucuk-cucukan gitu. Nah, itu dijamin tuh pasti nyetrum ya, karena pasti meledak bahkan ya, karena dia terhubung ya antara kabel yang satu dengan yang satunya. Nah, di sini ini yang tegangan 220, nggak nyetrum ya. Jadi kalau misalnya mau dipasang di rumah juga bisa ya. Mau dikasih beban menggunakan peralatan elektronik di rumah juga bisa dan tetap aman ya, karena tegangannya tetap 220 ya. Kemudian frekuensinya itu juga 50 Hz ya. Frekuensinya juga 50 Hz. Jadi tegangan 220, frekuensi 50. Kalau frekuensinya di bawah 50 atau lebih dari 50 itu akan membuat peralatan elektronik itu mudah rusak ya. Terutama peralatan elektronik seperti kulkas, mesin cuci ya. Kemudian apalagi AC, nah itu akan rawan sekali ya. Nah, tapi buat Anda kalau mau pasang seperti ini atau mau bikin seperti ini bisa ya, bisa diaplikasikan di rumah. Ya, dan dan ini sangat efektif ya. Sangat efektif ya. Tapi mungkin tidak dianjurkan ya, makanya nggak ada istilahnya orang jual di toko itu alat anti setrum mah nggak ada. Tapi kalau kita buat ini bisa dan aman digunakan ya. Nah, tentu dengan prosedur yang sesuai dengan cara pembuatannya ya. Dan sekarang saya tunjukkan apa aja alatnya. Ya cuman ini, dua ini ya. Trafo 1 biji, 2 biji. 1 2 ya. Jadi trafo 2 biji. Nah, ini trafo bekas apa? Trafo bekas power ampli ya, power ampli kelas H. Nah, jadi trafo itu kan ada primer sekunder. Nah, seperti ini. Saya ngoceh dulu ya. Nah, ada primer sekunder seperti ini. Ada primer, ini sekunder, kemudian yang ini primernya ya. Jadi trafo ini sama ini sebenarnya sama. Ini trafo yang bentuknya kotak, yang keren, kemudian yang ini trafo toroid atau sering disebut trafo donat karena bentuknya bulat, tengahnya ada lubangnya ya, kayak gini. Dibilang trafo donat, tapi namanya sebutannya trafo toroid secara teknis. Nah, kemudian yang ini trafonya sama sebenarnya, fungsinya juga sama.
ada primer ya. Kalau primernya ini 0 sampai 220 ya, inputnya itu primer. Nah, kemudian outputnya ini sekunder. Nah, ini outputnya sekunder ya. Ini outputnya CT atau ini sentralnya ini 0, kemudian 25, 32 kiri kanan ya. Nah, berarti kalau kita ukur dari kiri ke kanan, dari ujung ke ujung, kalau 32 ke 32 berarti kali 2 64. Kalau 45 ke 45 berarti 90 volt. Nah, ini sama ya. Ini sama, inputnya 220, outputnya tapi ini besar ya, karena ini untuk power ampli kelas H ya, speaker aktif kelas H. Nah, kebetulan ini sudah saya rangkai. Nah, ini saya sedikit ngoceh lagi ya. Jadi ini dua buah trafo ya. Dua buah trafo, inputnya ini ya. Inputnya yang ini ya. Nah, ini. Ini inputnya masuk 220. Kemudian keluarannya ini ada sesuai dengan speknya di sini. Ya, kita fokuskan. Oke. Ini inputnya 115, 0 115, 0 115, berarti ini 115 kali 2 230 volt ya. Atau ya kita kasih 220 volt aja ya. Kemudian ini outputnya ini 60, kemudian 0, kemudian 60. Nah, jadi ini ada tegangan rendahnya ya, karena kelas H itu tegangannya kan double. Nah, ini 028 60, 028 60. Nah, berarti kalau kita ukur dari ujung ke ujung, 60 sama 60 berarti 60 kali 2 120. Nah, sama dengan trafo ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya input primernya itu di paralel ya. Inputnya 220. Nah, ini di paralel ya inputnya ini. Nah, inputnya ini. Nah, atau kalau di sini ini. Nah, kalau yang trafo current yang ini ya. Ini input 220. Ya. Biar enak ini, potong aja nih. Nah, inputnya 220. Nah, menggunakan dua buah trafo sama seperti ini ditumpuk di atasnya ya. Nah, kemudian 0 digabung dengan 0, 220 digabung 220, baru sini inputnya 220. Nah, baru outputnya itu di seri ya. Ini kan ketemunya enggak kelihatan. Ini ketemunya kan 90 volt ya, 45 sama 45. Kemudian di sini ada trafo satu lagi yang tadi ya, sama seperti ini misalnya ya. 45 45. Berarti kan 90 sama 90 ya. Nah, berarti ini di seri 45, ini di seri dengan 45 yang di sini. Nah, jadi ujungnya sini kan tadi 90. Nah, 90 di sini 90. Berarti kalau diukur 180. Nah, sama seperti ini. Nah, kalau ini karena outputnya ini 120 ya. Ya. Ini output sekundernya ini 120 volt ya, trafo ini. Ini trafo 10 ampere ya. Nah, keluarannya 120 yang ini ya, kemudian yang ini juga 120. Nah, outputnya 120 tadi itu saya seri ya, ini ya. Nah, ini saya seri. Ini abaikan yang ini ya, ini abaikan, ini abaikan. Nah, ini kabel input ya. Nggak usah bingung dengan kabel ini. Ini yang jelas input 220. Nah, ini output yang sini, ini yang ini 120, ini 120. Nah, makanya ini saya seri ya. Saya seri. Nah, kemudian outputnya tuh yang ini. Nah, kalau di seri itu berarti ditambahkan atau dikalikan 2 ya. 120 tambah 120 sama dengan 240. Nah, kemudian ini kita masukkan ke listrik. Kita buktikan ya. Kita masukkan ke listrik 220 volt ke PLN. Oke, udah saya masukkan ini 220 volt. Nah, sini sudah hidup ya. Oke. Nah, ini kalau diukur ini 200. Kalau secara teori tadi kan 120 kali 2 200, seharusnya 240. Tapi karena input PLN-nya sekarang agak rendah, jadi pasti nggak sampai 240 ya. Kita lihat saja ya. Oke. Ini nggak ada rekayasa ya. Ini colokannya juga colokan baru nih. Nah, masih ada tulisannya selawewu. Oke. Ini tak colokin ke sini ya. Oke, 220-an ya. Nah, ini udah agak naik nih PLN ini. Saya pakai stabilizer manual. Sebentar saya turunkan ke 220 dulu ya di stabilizernya. Saya skip dulu. Oke, 220 ya. Bener apa enggak ini 220? Saya coba pakai lampu ini.
lampu pijar merek Philips ya. Merek Philips berapa watt ini? Ini 100 watt ya. Bentar, kok kelihatan ya? Iya. Ini 100 watt ya. Seratus watt ya. Bentar. Kok nggak kelihatan ini? Nah, ini dia. Ini ya 100 watt. Oke. Saya colokkan ke sini. Karena ini nggak muat ya. Oke, fokuskan dulu. Nah, ini nggak muat, saya cabut yang ini ya. Ini nggak ada rekayasa ya. Ini normal semua ya. Oke, kita cabut, kita colokkan yang ini, lampunya ini ya. Ini kita colokkan di sini. Nah, hidup ya. 100 watt, 220 volt ya. Nah, efek cahaya ya, jadi gelap otomatis ya. Nah. Oke ya. Nyala ya. Ini 220 volt 100 watt. Cabut, panas nih. Nah, kemudian kita tes frekuensinya ya. Frekuensinya berapa hertz ya? Seharusnya 50 ya. Oke, ini dia. 50 berarti nanti ini yang bergetar ini pas di bawahnya angka 50 ya. Nah, frekuensinya tetap 50 hertz ya. Normal ya. Kalau lebih dari 50, kalau misalnya masih di bawah 55 itu masih restan lah, masih bisa. Nah, tapi kalau mau bagusnya itu normalnya itu 50 Hz ya. Jadi ini aman untuk elektronik, aman ya. Terutama elektronik yang menggunakan kumparan ya atau kawat lilitan ya, seperti kulkas, mesin cuci, kemudian AC ya atau yang lain ya, atau blender ya. Nah, ini kipas angin. Nah, ini ya, kalau frekuensinya lebih dari 55 atau 60 itu akan ngefek ke perangkat elektronik, akan lebih cepat rusak ya. Oke ya, 50 dan tegangan 220. Nah, kemudian dites menggunakan tes pen ya. Wah, kebetulan nggak muat ya. Nggak muat, jadi begini aja biar enak. Ini saya balik aja ya. Oh, di sini aja. Oh, di sini aja nggak apa-apa. Nah, ini. Atau menggunakan ini aja ya. Nah, ini. Nggak yakin kayaknya ya. Kalau di sini nggak yakin nih. Di sinilah ya. Nah, ini tak buka nih, sengaja tak buka ya. Diukur lagi ya. Oke. Diukur lagi menggunakan ini. Nah, tetap 220 ya. Tetap 220. Nih. Ya, frekuensinya juga 50. Saya ukur pakai lampu lagi nih ya, di baliknya sini. Oke, ya nyala ya 220 volt. Kemudian di tes pen. Nah, yang nyalanya terang ya, ini yang pasnya ya. Yang nyalanya agak redup atau nyalanya cuma sedikit, nah itu netralnya. Nah, kenapa kok netralnya tetap nyala? Karena tegangannya terisolasi ya. Jadi tegangannya itu nggak terhubung sama ground. Jadi intinya kesetrum sama enggak itu karena nggak terhubung sama ground ya, listriknya. Kalau kita terhubung sama ground dengan menggunakan trafo isolasi ini, tegangan yang terisolasi itu nggak nyetrum ya. Nah, jadi ini kita tes, kelihatan enggak nih nyalanya. Saya matikan dulu lampu yang di atas ya. Oke. Nah, ini saya gelapin ya sini ya biar kelihatan nyalanya nih. Oke, belum nyentuh. Oh, ini tespennya ini kurang nancap ya. Bentar, tespennya kurang nancap. Oke. Ini tespen ini normal ya, nggak ada rekayasa. Ini tespen saya beli di toko listrik 15.000 ya. Kita tes. Nah, ini nyala ya. Yang ini nyala ya. Berarti ini pasnya. Yang ini, nah, ini tidak nyala. Berarti ini netralnya ya. Berarti ini netralnya. Kemudian ini pasnya. Nah, kalau kita sentuh pasnya ya, kalau kita nggak nginjak tanah, kalau di jaringan PLN yang belum pakai alat seperti ini, belum dimodifikasi seperti ini, itu
kita nyetrum ya, kita megang gini itu nyetrum. Tapi kalau ini nggak nyetrum ya, karena ini tegangannya terisolasi ya, baik itu netral maupun pasnya ya. Nah, jadi yang ini tadi, nah ini ya, nah ini nyala ya, ini nyala. Saya pegang, ini ya, saya pegang yang ini ya. Nah, nah, kenapa mati? Karena sinyal apa listrik yang masuk ke lampu ini yang seharusnya dia nyala, saya putus dengan ini ya, nah, dengan tangan saya ini. Nah, ini 220 volt. Nah, kemudian kalau yang ini nggak nyala ya. Nah, kalau kita nyentuh dua-duanya ya tetap nyetrum karena kita jadi bebannya ya. Nah, nggak setrum ya. Nah, ini saya sentuh. Ini kaki saya ini nginjak tanah ini. Kaki saya nginjak tanah ya. Tapi mungkin Anda kurang yakin, saya turunkan ke bawah ya. Saya turunkan ke bawah. Oke, saya turunkan ke bawah ya. Ini saya buktikan. Kalau frekuensi masih tetap ya. Tidak ada dirubah-rubah ya. Frekuensi tetap ya. Ini 50 Hz. Kemudian dites pakai lampu lagi ya. Pakai lampu lagi nih ya, 220 volt nyala ya. Kemudian pakai ini voltmeter ya, 220 volt. Nah, kemudian pakai tespen lagi. Mana tespen? Ini pakai tespen ya. Nah, pakai tespen nyala ini ya. Nah, saya dekatkan dulu. Oke, ya, nih kita lihat di sini ya. Nah, nyala ya. Kemudian yang satunya tidak nyala ya. Oke, ini kaki saya nyentuh tanah ya. Nah, nyentuh tanah. Kemudian tadi kan yang pasnya yang ini, ya, yang ini nyala kan? Ini nyala ya. Nah, saya tutupin biar nyala kan. Nah, ini saya sentuh kaki saya tuh nginjak tanah itu ya. Nah, ini nggak apa-apa. Kemudian ini saya sentuh juga nggak apa-apa ya. Nah, ini yang pasnya tadi ya. Tapi saya sentuh nggak apa-apa. Tegangannya tetap 220 ya. 220 kemudian tetap nyala. Ini saya sendirian, tidak ada teman saya yang ada di sini merekayasa ini enggak. Nah, jadi intinya kenapa kok nggak nyetrum ya? Saya naikkan ke atas lagi ya biar enak ya. Nah, intinya kenapa kok nggak bisa atau nggak nyetrum? Itu karena tegangan terisolasi ya dari ground ya. Di tegangan PLN, jaringan PLN itu kenapa kok kita nyetrum megang pasnya, karena tegangannya itu terhubung sama kabelnya itu terhubung sama ground yang bagian netralnya ya. Nah, oke. Ini 220 volt. Saya coba kasih beban gerinda ya. Gerinda saya hidupkan. Kuat. Jadi kalau kita mau gunakan ini di jaringan rumah ya, ini bisa. Jadi kalau tinggal kita perhitungkan, kita mau gunakan yang berapa watt sih? Atau mungkin mau kita gunakan di khusus di bagian colokan aja, atau yang colokan kayak gini yang di dinding-dinding itu ya. Kan biasanya kalau rumah itu udah dipisah-pisah ya. Antara lampu, antara dengan stop kontak itu jalurnya udah dipisah. Nah, ini bisa kita gunakan di bagian colokan-colokan ya. Nah, dan bebannya pun bisa dikasih beban besar ya. Maksudnya kebutuhan rumah tangga ya. Kalau untuk industri ya harus butuh alat yang lebih besar lagi. Kalau untuk rumah tangga seperti kulkas, kemudian mesin cuci, kemudian TV atau yang lain ya, itu bisa menggunakan ini ya. Tinggal kita semakin besar ampernya, trafonya, semakin besar dayanya ya. Daya ampere kali tegangan ya. Misalnya itu 10 ampere kali 220. Nah, berarti kan 2200 watt. Tapi kan
tidak efektif 100% segitu ya, paling ya efektifnya kan 80% ya. Oke deh teman-teman ya, ini video saya sebagaimana yang pernah saya sampaikan. Pasti saya kasih videonya cara buatnya, dan ini gampang belinya di toko elektronik banyak ya, trafo-trafo seperti itu ya, atau seperti yang belakang sana itu ya, yang ini. Kalau Anda mau bikin, saya sarankan beli yang 30 ampere seperti ini ya. Tinggal nanti dirangkai aja ya. Tinggal dirangkai aja seperti yang saya jelaskan tadi ya. Outputnya, output primernya itu ya, yang output yang paling tingginya misalnya CT56 gitu kan. CT56 berarti kan 56 tambah 56 112 ya. Misalnya yang ini pakai trafo ya 30 ampere ya. 30 ampere outputnya. Ini kan ini primernya ya 220, inputnya 220, kemudian outputnya ini CT-nya misalnya sini 56 56. Kalau yang 30 ampere merek Thunder itu 56 56. Nah, jadi 56 tambah 56 ya, itu 112. Nah, kalau pakai trafo 2 berarti kan 112 tambah 112 ya. Jadi di seri ya. Tegangan ini 112 ini sama trafo satunya lagi itu di seri menjadi 224. Nah, kalau yang 30 ampere itu pas banget. Dan itu pun bisa untuk beban satu rumah ya, standar rumah tangga itu bisa. Nah, oke deh. Teman-teman, terima kasih sudah nonton video saya ya. Mohon maaf kurang lebihnya. Ini saya tidak suruh Anda mesti bikin enggak. Tapi kalau Anda mau bikin juga boleh, tapi ya kalau bisa didampingi sama orang yang sudah tahu listrik ya, teman-temannya yang udah tahu listrik ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan kenapa nggak nyetrum ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Dan buat teman-teman yang mau bikin monggo, tetapi hati-hati ikuti prosedur seperti yang saya lakukan tadi ya. Jangan menyentuh dua-duanya, kalau dua-duanya tetap nyetrum ya. Yang menggunakan alat seperti ini. Tapi kalau cuma nyentuh satu walaupun pasnya itu aman. Jadi misalnya nih ada colokan di dinding gitu kan. Kemudian kadang-kadang kan anak kecil tuh ada yang suka nyolok-nyolokin, entah obeng, entah sendok, entah apa ya. Pernah juga kemarin kejadian kan di mana? Di Sulawesi apa mana itu ya. Ada anak kecil mainan nyolokkan sendok apa katanya yang dicolokkan di dinding itu. Itu sehingga anaknya kesetrum ya. Ya mudah-mudahan kita diberikan keselamatan ya. Ya ini hanya untuk antisipasi aja ya. Ya mungkin kalau secara umum tidak direkomendasikan, tapi diaplikasikan boleh, dan saya jamin aman ya. Yang penting sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Oke deh buat teman-teman semua yang mau bikin silahkan beli di toko elektronik, banyak trafonya ya. Yang 30 ampere. Saya sarankan kalau mau bikin yang 30 ampere, atau kalau mau untuk praktek-praktek aja pakai yang ampere-ampere kecil juga boleh. Yang penting outputnya ini bisa mencapai 220 volt ya. Atau gulung sendiri juga bisa. Trafo ini digulung, outputnya ini menjadi 220 ya. Atau yang 30 ampere ya, digulung terus kawatnya kalau sekundernya kan gede, diganti yang kecil ya, 0,8 itu muat untuk 220. Itu juga bisa seperti itu. Oke deh. Matur nuwun teman-teman ya. OKD terus. Sudah menyaksikan video saya. Terima kasih atas dukungannya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan salam buat orang-orang terdekat di hati Anda ya. Terima kasih. Semuanya jangan lupa dukung channel saya. Matur nuwun semuanya. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.